Halo, salam kenal. Gua Hendra Firmansyah, gua pemilik dari channel Candu Digital ini, yang mudah-mudahan channel gua bisa bermanfaat dan berkah buat teman-teman semuanya, khususnya buat teman-teman yang pengen dapat penghasilan dari internet dari nol tanpa ribet, langsung praktek dan hasil. Dan tentunya teman-teman bisa belajar gratis di channel gua ini. Stay tune terus di channel gua, mudah-mudahan bisa terus bermanfaat buat teman-teman semuanya. Langsung aja ke acara inti setelah scan ini. Halo guys, sampai jumpa lagi di channel Cando Digital. Kali ini pembahasannya ialah seperti yang kalian lihat di belakang layar. Cara jitu menghitung keuangan secara simpel dan akurat. Wajib bisa nih buat seorang internet marketer gitu. Mau dia punya produk sendiri ataupun dia melakukan dropship, pokoknya wajib banget, harus tahu banget video ini ya. Oke, langsung aja. Jadi di sini gue akan ngasih tahu teman-teman semuanya, khususnya yang udah share-share di grup dan bertanya-tanya, kenapa gue bikin video ini? Karena penting banget buat menghitung keuangan. Karena di case yang terjadi adalah teman-teman itu secara nilai, secara data itu profit. Nah, padahal itu belum tentu karena data yang di awal itu hanya ibaratnya profit kotor lah kayak gitu. Nah, yang realnya secara aktualnya itu akan hanya bisa kita tracking dengan menggunakan cara yang benar kayak gitu. Nah, di video kali ini gue akan bahas itu. Maka simak baik-baik videonya. Di akhir video nanti gue akan kasih template ini di deskripsi ya. Jadi simak dulu videonya sampai akhir. Oke? Nah, ini adalah cara gue ngitung keuangan yang masuk kayak gitu. Nah, ini gue simulasi aja buat teman-teman semuanya. Nah, ini adalah contoh studi kasusnya adalah produknya adalah produk Mazakanza misal contohnya. Nah, ini adalah data konsumennya, teman-teman. Jadi ada nomor telepon, ada jumlah pemesanannya berapa, total COD-nya, terus ada alamatnya, yang nanti juga kita akan bisa men-tracking bahwa alamat kecamatan ini tuh bagus atau tidak, seperti itu ya. Nah, ada estimasi cair COD, modal produk, ada ekspedisinya, ada resi, seperti biasa. Terus ada nama CS, kalau lu punya CS banyak ya, gue cuma ada 3, misalkan contohnya. Ini bisa diedit ya. Bisa diedit gitu, teman-teman. Jadi, kalau mau ngedit, misalkan namanya, mau ganti nama CS sesuai dengan masing-masing CS, bisa langsung diedit di sini. Pokoknya perhatikan videonya ya, karena semuanya cara ngeditnya, cara masukin datanya nanti akan gua terangkan di sini. Pokoknya simak sampai akhir ya. Pertama gua akan ngasih tahu untuk kalau penulisan ini nggak ada yang sulit ya. Intinya ini tinggal klik aja 2 kali kayak gitu. Nah, ini bisa ngedit nama tuh kayak gitu. Contoh nomor handphone mau diedit ya gampang, tinggal edit aja. Tinggal masukin aja. Nah, yang agak krusial adalah bagian nama CS. Nah, nama CS ini karena akan diganti oleh nama CS-nya teman-teman semua, maka butuh diedit. Nah, pertama dulu klik dulu ininya, nama ini, nama CS, klik yang tanda panah ke bawah, lalu pilih tombol edit. Nah, gambar ballpoint ya, klik aja. Nah, ini di sini sesuaikan, boleh banget. Namanya apa, kayak gitu. Namanya siapa, gitu kan. Oke, misalnya udah beres, ini udah diganti semuanya nama-nama CS temennya, langsung selesai aja. Klik yang ini aja, nggak masalah. Kita scroll ke pinggir lagi, akan ada HPP. Nah, bayar HPP ini adalah harga pokok produk. Nah, harga pokok produk itu adanya di sini.
Nah, ini nanti teman-teman tinggal tulis aja di sini nama produknya, harga modalnya nih, harga modal yang ini, biaya packingnya kalau ada, terus totalnya penambahan antara harga modal dan biaya packing. Nah, untuk total ini semua udah pakai rumus. Nah, udah pakai rumus. Jadi teman-teman semua tinggal ngisi aja nama produk, harga modal, terus biaya packing. Nah, intinya total ini adalah rumusnya ini harga produk ditambah biaya packing. Hasilnya 108.500. Oke, perhatikan lagi. Pertama, tadi kita udah beres nyeting itu. Untuk settingan status, ini nggak usah disetting ya. Karena ini udah setting sedemikian rupa supaya teman-teman bisa tahu, nggak usah diedit-edit. Ini udah komplit banget. Scroll ke pinggir lagi. Nah, bayar HPP, komisi CS, saldo cair adalah yang benar-benar cair ya. Karena kan ada retur atau gimana. Nah, kalau retur kita nggak usah nulis di sini. Jadi gini posisinya, ketika produk sudah terkirim, contohnya resi untuk yang ini. Contohnya resi ini atas nama CS-nya Lucky, ini statusnya diterima, terkirim. Nah, baru kita tulis bayar HPP. Kalau retur ataupun belum diterima, yang nggak usah dulu gitu, teman-teman. Karena biaya HPP ini akan balik lagi ke teman-teman semua selaku dropshipper gitu. Tapi tergantung platformnya yang mana dulu. Kalau di kami, di Mahir Digital terutama, jadi buat teman-teman yang mau join Mahir Digital, boleh banget. Platformnya insya Allah keren banget dan dibimbing secara detail. Insya Allah akan terus dibimbing. Nah, oke, balik lagi. Sekarang bayar HPP ya, ini wajib ketika sudah statusnya diterima, baru ditulis gitu. Komisi CS, di sini saya ngasih 5.000. Terserah teman-teman kalau ngasih 10.000, 20.000 kayak gitu. Namun untuk gua pribadi itu ngasihnya 5.000 ya. Per closing sukses kayak gitu. Bukan cuman closing, jadi statusnya itu sampai diterima. Oke, kita tulis HPP-nya, komisi CS-nya, saldo cair ini ngambilnya dari mana? Dari yang ini. Saldo cair. Nah, di sini. Saldo cair ini pindahin aja. Tinggal Ctrl C, terus masuk ke sel yang mau dipindahin. Nah, ke sini langsung Ctrl V gitu. Saldo cair ini taunya dari mana? Kan kalau kita melalui agregator, apapun itu agregator ya, dia akan ada estimasi cairnya kayak gitu. Nah, nanti teman-teman yang tulis di situ estimasi cairnya. Oke, terus ini beban ongkir. Nah, untuk beban ongkir ini kenapa saya namain beban ongkir? Karena anggaplah ini beban ya, karena kan kita harus bayar ongkir. Tapi ini nggak terlalu penting, ini cuma data aja supaya teman-teman tahu untuk resi ini, oh ongkirnya sekian, oh sekian. Nah, yang akurat retur datanya pakai yang ini teman-teman, total beban retur. Jadi ini adalah total. Misalkan ini kan ongkirnya cuma 81. Contoh, beban ongkir 81.958. Nah, ternyata returnya misalkan cuman 70.000 contohnya ya, contoh aja 70.000. Nah, yang dihitung yang ini, teman-teman. Gimana lihatnya? Lihatnya biasanya nanti di resinya. Di resi itu ada nanti detail, dipotong returnya berapa, kayak gitu. Nah, biasanya itu beban retur itu kalau ekspedisinya misalkan JNE, JNT itu beban retur akan jauh lebih tinggi dibanding ongkir di awal gitu contohnya. Oke, ini hanya contoh aja. Oke ya, udah jelas ya perihal nilai beban retur ini. Oke, kita ke samping lagi. Nah, di sini akan ada kolom status pengiriman. Nah, ini sudah pakai rumus semua. Jadi teman-teman tinggal butuh tapi perlu diedit ya, karena kan namanya tidak sesuai. Nah, gitu. Editnya adalah seperti ini, tinggal namanya aja. Contoh, nama ini ganti aja, pakai nama siapa. Gitu. Ini juga, ininya juga. Nah, untuk yang bawah, nah, ini kan ada rumusnya di sini. Nah, nama ini tinggal sesuaikan dengan nama teman-teman. Ingat ya, cuma namanya aja.
yang dirubah, bagian namanya aja yang ini. Contohnya jadi gue gitu ya. Nah, contoh. Tinggal enter, klik enter. Nah, ini kan akan berubah satu karena gue itu satu. Nah, untuk cara rubahnya seperti itu ya. Nah, tinggal rubah lagi ke bagian namanya saja. Namanya Helda. Oke, kita enter. Nah, jadi ini cara bacanya adalah untuk CS yang bernama Helda ini, untuk status resi berhasilnya ada 3. Kita lihat benar atau tidak, akurat nggak. Nah, kita hitung contohnya. Nih, Helda. 1, 2, 3. Nah, betul. Berarti akurat. Gitu. Pokoknya ini insya Allah settingannya udah akurat, jadi teman-teman nggak ubah-ubah. Apalagi ya, kalau perintah saya jangan diubah, berarti jangan diubah. Kayak gitu. Nah, intinya gitu. Semua bagian bawah dirubah namanya. Namanya aja ya. Untuk yang ini dirubah sesuai nama CS masing-masing. Tapi sebelum itu masukkan dulu nama CS-nya di sini. Nama CS-nya masukkan dulu. Nah, yang harus dirubah berarti nama CS serta kode yang di sini. Nah, ini namanya saja. Jangan dirubah apapun. Pokoknya ingat namanya saja. Tanda petiknya jangan dirubah, jangan dihapus. Pokoknya nama saja ya. Oke, nah di sini akan otomatis lagi. Tinggal ganti aja di sini namanya dengan sesuai nama teman-teman semua, nama CS-nya. Tuh, nanti ini akan ada sendiri. Kayak gitu. Misalnya contoh, saya nambahin lagi. Namanya Lucky. Nah, akan langsung kehitung 3. Gitu. Karena Lucky itu, ini sudah pakai kode ya. Jadi teman-teman tinggal klik-klik namanya aja. Nah, 3 di sini. Total closing order. Yang closing. Lucky di sini. Totalnya ada 3. Di sini tertulisnya 3. Oke, gitu ya. Kita hapus lagi karena Lucky sudah ada di atas. Nah, oke, sampai sini bisa dimengerti ya. Nah, untuk status pengiriman dan total closing order. Nah, total closing order ini ngitungnya per CS kayak gitu. Jadi si CS gue ini cuma 1 closingnya. Lucky ada 3, Helda ada 5, totalnya ada 9 resi gitu. Yang closing, bukan yang sukses, yang closing. Nah, yang sukses lihatnya di sini. Berhasilnya ada dari gue 1, ada Lucky 3, ada Helda 3. Nah, total yang berhasil ada 7, teman-teman. Oke? Returnya ada 2 gitu. Nah, karena semua nilai nggak ada, karena barangnya udah nyampe semua dan nggak ada yang di jalan, nggak ada yang menunggu dijemput, nggak ada tiketing, nggak ada problem, nggak ada klaim, kita ngitungnya ini aja. Nah, tapi semua udah pakai kode. Kalau teman-teman ada yang misalkan statusnya on delivery, di sini ya tinggal tulis aja on delivery, pick up, kayak gitu ya. Sip, mantap. Mudah-mudahan dimengerti ya. Pokoknya kalau masih ada yang bingung, boleh di komen-komen kayak gitu. Akan dibalas langsung insya Allah. Oke, gini aja. Langsung ke halaman samping. Nah, ke samping nih lebih rinci lagi. Nah, jadi cuannya, ini gue coba kasih tahu dulu. Cuannya adalah 103.719 dari semua resi yang ini, yang ada. Kayak gitu. Bersih nih uang kita. Kayak gitu. Nah, cara ngitungnya lagi adalah seperti ini. Ini sudah ada tabel misalkan biaya iklan bulan Juli. Nah, ini teman-teman tinggal ngisi aja tanggal 1, jumlah amount spin-nya berapa yang dibelanjakannya. Tinggal tulis. Tinggal tulis angkanya aja, otomatis jumlahnya akan ada sendiri. Contoh, kita tambahin tanggal 19 ya, 12.000 misalkan. Tuh, berkurang nilainya karena ini udah setting angka semua. Udah settingan rumus. Jadi teman-teman tinggal masukin angka-angkanya aja. Untuk biaya iklan tinggal masukin aja. Nggak usah dirubah-rubah. Tinggal masukin biaya iklan, lalu komisi CS di sini udah sendiri, udah otomatis. Jadi kalau CS ini udah otomatis sendiri, tinggal di sininya aja namanya dirubah-dirubah.
namanya, karena itu ngambil datanya dari, sebentar, ya udah pakai rumus semua. Pokoknya teman-teman tinggal ganti namanya aja, ini nggak usah, nggak usah diganti-ganti komisi ya. Komisi ini jumlahnya otomatis akan mengikuti sesuai dengan yang ada di sini. Gitu ya. Nah, sesuai dengan ada yang di sini. Di sini berhasil ya. Nah, berhasilnya berapa? Nah, kalau ininya misalkan Lucky, contoh. Lucky kan di sini kan 15.000 ya komisinya. Contoh karena dia 3 closingnya. Coba kalau kita di sininya Lucky kita ganti berarti nah gantinya di sini. Nah, kita ganti pakai gue. Nama gue berubah semua pasti. Nah, gue set. Nah, otomatis Lucky jadi 2, gue-nya jadi 2 yang tadinya gue 1 karena kita ngerubah dari status yang ini si CS. Nah, gitu ya. Sip. Oke. Tuh di sini jadi berubah. Udah by rumus semua. Nah, di sini jadi Lucky 10.000. Nah, si gue jadi 10.000 yang tadinya 5.000. Oke, gitu ya, ngerti ya. Nah, kalau ini masukin manual aja. Nama produknya apa, modalnya berapa, biaya packing berapa. Sip. Gitu. Terus kita masuk ke sini. Kawan ini nggak usah, teman-teman nggak usah diisi karena ini akan berubah sendiri. Ini akan berubah sesuai dengan data yang ada di sini, di sel T. Kalau T-nya misalkan kita tambah nilainya, contoh, di sini kita tambah nilai 105.000 lagi, akan terhitung 8. Kayak gitu. Jadi ini hitungan sel yang ada nilainya, gitu ya. Sip ya, ngerti ya. Pokoknya sel ini khusus untuk bayar HPP. Selain angka bayar HPP, jangan ada, gitu. Sip. Hapus lagi, jadi 7 lagi. Nah, sekarang kita lihat dari laba kotor. Nah, laba kotor ini ngambilnya dari sini, teman-teman. Estimasi cair jumlah dari keseluruhan estimasi. Totalnya segini, 1.718. Ini yang harusnya masuk ke rekening kita. Ke rekening, ke akun agregator teman-teman. Nah, yang bawah ini real chat-nya, real cair. Ini yang sudah cair, teman-teman. Nah, berarti kan resinya sudah diterima. Yang ini. Nah, ini nggak usah dirubah-rubah. Ini angkanya akan ada sendiri. Ini angkanya akan ada sendiri selama teman-teman ngisi ininya benar. Ngisi ini. Oke ya. Bisa dipahami ya. Oke. Nah, untuk modal produk akan sesuai dengan yang ini. Kalau nih yang ini nilai totalnya harus benar tapi ngisinya. Harus benar. Masa Kanza contohnya harga modal sekian, biaya packing sekian, totalnya sekian. Nah, akan pokoknya kalau ininya berubah totalnya, angka yang ini akan berubah. Kayak gitu. Contoh, kita karena total ini hasil dari modal ditambah biaya packing, kita ganti aja biaya packingnya jadi 0, misalkan. Nah, jadi 105.000. Nah, di sininya berubah jadi 735 gitu. Coba kalau kita tambah lagi 3.500. Jadi 108.500, di sininya dia 759. Nah, gitu ya. Bisa dimengerti ya. Jadi intinya rumus ini adalah
total ini dikalikan count 7 nilai ini. Kayak gitu ya. Sip. Nah, ini beban retur. Beban retur otomatis akan ada sendiri. Sebentar. Beban retur otomatis akan ada sendiri ketika teman-teman ngisi sel yang X. Yang ini. Jadi nggak usah puyeng-puyeng. Isi aja di sini. Nilai retur, contoh kita rubah. Nilai returnya bukan 70, jadinya 100.000 misalkan. Tuh, berubah ininya juga, nilai profitnya, cuannya. Yang di sini juga berubah, beban returnya jadi 105.000. Itu ya, ngerti ya? Atau kalau nggak ditambah 50.000. Contohnya returnya tuh, jadi berubah. Setelah dikurangi 50.000. Nah, di sininya ada beban returnya dari nambah 155. Oke, bisa dimengerti ya. Sip, jadi yang nggak perlu diisi beban retur, karena udah ada di sini. Otomatis nilainya akan ada. Terus ditambah lagi komisi. Komisi CS, teman-teman nggak usah juga, nggak usah ngisi. Karena ini nilainya dari yang, sebentar, C51. Nih, sum yang ini nilainya. Kalau ini ada nilainya, komisi CS akan ada nilai. Kayak gitu ya. Sip. Tambah lagi biaya iklan. Nah, biaya iklan yang ini. Selama ini ada nilai, otomatis akan ada nilainya, biaya iklannya. Sip, yang ini nggak usah diisi semua. Nah, profit bersihnya nggak usah diisi juga. Karena udah rumus semua intinya. Kayak gitu. Nah, hasil segini. Sip, gini aja dulu dari gua. Nanti akan template-nya akan gua kasih di link deskripsi. Nanti teman-teman tinggal download aja. Caranya masuk ke link ini, otomatis nanti akan masuk ya ke link ini. Nah, setelah masuk link ini, teman-teman tinggal pilih file, terus salin aja. Jadi jangan ngeditnya jangan di sini. Buat salinan. Buat salinan, tinggal namain aja di sininya. Misalkan data admin Jojon misalkan. Udah buat salinan. Nah, nanti yang teman-teman edit di sini punya teman-teman. Jangan yang ini yang baru masuk. Kayak gitu ya. Bisa mengerti ya. Karena yang ini mah link saya gitu. Nah, ini link teman-teman. Sip. Gitu aja dulu. Dari gue mudah-mudahan bisa bermanfaat dan banyak bergunanya insya Allah. Stay tune terus di channel Candu Digital yang insya Allah selalu update apapun yang kalian inginkan kayak gitu. Gue selalu berusaha di sela-sela kesibukan selalu bikin konten. Harapannya ya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you yang udah stay tune sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.